dengan kami, Tante Rere dan Tante Ivana. Yuk kita akan memuji Tuhan. Sudah siap semua untuk beribadah pada Tuhan? Siap Tante. Oke, sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau. Pimpinlah ibadah ini di setiap pujian dan penyembahan, bahkan di setiap firman Tuhan, kami boleh diberkati. Biar Roh Kudus-Mu turun atas kami dan kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan. Kita percaya kita semua diberkati oleh Tuhan karena Yesus selalu mengasihi kita. Yuk nyanyi sama-sama, siap-siap yuk. Bangkit berdiri, boleh berdiri sama-sama yuk. Ikuti gerakan Tante Rere dan Tante Ivana yuk. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur lagi. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Mari bersama kita katakan, maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Maju lagi. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Aku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari aku berdoa. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Hatiku tenang saat dengannya. Dan hatiku aman saat dengannya. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Karena aku tahu Dia mengasihiku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Tuhan membimbing aku, hanya padanya ku berharap. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Kebajikan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itu yang selalu mengikuti aku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, hatiku tak takut sebab Kau besertaku. Hatiku tak takut sebab Kau besertaku.
maju, 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 mundur, 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 mundur. Maju, 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 maju. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa sukacita yang dari Tuhan membuat kita tidak bersedih hati, membuat itu, kita Tante. tidak merasa resah. Oleh Amen. sebab itu, mari hari ini kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita, karena Tuhan Yesus sungguh baik. Amin. Kita mau memikirkan semua yang benar dan mulia dari Tuhan. Ikuti gerakan Tante ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sekali lagi ya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, pikirkan semua. Semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, pikirkan semua. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku menyembahmu. Kau sumber kuatku, damaimu sertaku. Haleluya, terpujilah Allahku. Ayo adik-adik, kita mau bertepuk tangan. Kita mau katakan bahwa kita mau memikirkan semua yang benar dari Tuhan. Dan biarlah sukacita yang dari Tuhan ada di dalam hidup kita. Kita mau katakan haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Sekali lagi ya. Sukacita dalammu, hilangkan rasaku, hatiku, jiwaku
Adik-adik, kita percaya bahwa janji Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Tuhan berkata bahwa Dia terus menyertai kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lalui, Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu, Tuhan Yesus. Kami takkan menyerah, sebab Kau beserta kami. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Mari adik-adik, angkat suaramu. Kita mau berkata, Tuhan ini kami. Kami tidak mau menyerah karena kami tahu Kau Allah yang beserta kami. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk ini. Haleluya. Kami bersama-Mu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah.
benar Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau berkata bahwa kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang terus beserta dengan kami, Engkau Allah yang terus melindungi dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau persiapkan setiap hati kami, pikiran kami, telinga kami, bahkan fokus kami. Untuk kami sama-sama belajar apa yang menjadi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati setiap guru-guru kami yang akan mengajar, berikan hikmat-Mu dan berikan kami juga Tuhan hikmat untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah, selamat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena berkat kemurahan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah adik-adik, apa kabarnya semuanya? Om yakin dan percaya semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan yang luar biasa. Sebab ada Yesus yang beserta dengan kita. Nah pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Maleaki pasal yang ketiga. Sekali lagi kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi Maleaki pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Wah, ayat ini cukup panjang. Kita tidak akan baca ayat ini di sini, tetapi Om percaya adik-adik di rumah atau dimanapun adik-adik berada, adik-adik pasti rajin membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik nanti baca ayat ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18 di rumahnya masing-masing. Om Rizky yakin dan percaya ketika adik-adik membaca kebenaran firman Tuhan, ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ada maksud-maksud Tuhan yang Tuhan mau nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Maleaki pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18, ada sesuatu yang terjadi kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Di mana umat-umat Tuhan mereka sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Hasil panen tidak mengembirakan. Bahkan para imam-imam yang seharusnya membawa umat Tuhan semakin hari semakin lebih dekat kepada Tuhan, malah mereka menjadi jahat. Nah, bukan hanya itu, rakyat-rakyat banyak yang mengeluh kepada Tuhan. Mereka menolak untuk membayar perpuluhan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka. Karena itu adalah milik Tuhan. Banyak pernikahan yang menjadi lemah, artinya banyak yang bercerai. Pada waktu itu perceraian sudah menjadi hal yang biasa. Orang-orang pada waktu itu sudah melupakan perjanjian-perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan ibadah-ibadah mereka menjadi ibadah-ibadah yang kosong. Nah, hal-hal seperti inilah atau kejadian-kejadian atau suasana-suasana seperti inilah umat-umat Tuhan sangat memerlukan yang namanya seorang hamba Tuhan yang berani. Dia berani apa? Berani menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, inilah Nabi Maleaki. Nabi Maleaki adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu yang mengalami kemunduran rohani. Maleaki adalah orang pilihan Allah untuk menjalankan tugas tersebut. Nah, di dalam situasi-situasi seperti itu, di mana mereka mengalami situasi-situasi yang sulit, mereka mengalami kemunduran rohani, mereka menjadi orang-orang yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan, kita belajar bersama-sama bahwa kita yakin dan percaya Allah tetap mengasihi hidup mereka. Nah, bukan hanya kehidupan mereka, kita juga semua yang ada di tempat ini, dimanapun adik-adik sekolah minggu sedang berada, kita yakin dan percaya Yesus mengasihi kita semua. Dan tidak cukup sampai di situ aja. Yesus menginginkan supaya kehidupan kita dipulihkan. Nah, hari-hari ini mungkin adik-adik dimanapun adik-adik berada sedang mengalami kemunduran rohani. Sedang mengalami rasanya aku jauh dari Tuhan. Rasa malas kembali untuk beribadah. Rasa malas untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Rasa malas kembali untuk berhubungan dengan Tuhan lewat berdoa. Nah, Om Rizky yakin dan percaya Yesus tetap mengasihi kehidupan kita semua. Dan Om Rizky yakin atau kita semua yakin Yesus sanggup memulihkan hidup kita asalkan kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Tuhan menginginkan kehidupan kita dipulihkan. Nah, pada waktu itu juga bangsa Israel bukan hanya mengalami masa-masa yang sulit, tetapi mereka juga beribadah atau mempersembahkan sesuatu yang ditolak oleh Tuhan. Jadi ibadah mereka dan persembahan yang mereka lakukan itu tidak tulus sehingga ditolak oleh Tuhan. Itu terdapat di dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Nah, persembahan mereka, ibadah mereka ditolak oleh Tuhan karena mereka sendiri sudah tidak berkenan sama Tuhan. Nah, itu sebabnya kita belajar bersama-sama pada hari ini bahwa apapun yang kita kerjakan secara khusus dalam hal beribadah, dalam hal mempersembahkan sesuatu yang harus kita persembahkan sama Tuhan, kita harus barengi semuanya itu atau kita harus lakukan semuanya itu dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati kita, sehingga kita yakin dan percaya setiap persembahan kita, setiap ibadah kita pasti dikenan oleh Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu sebabnya mari adik-adik tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan ketulusan. Sekalipun kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun dimanapun adik-adik bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh Tuhan ada di situ dan Tuhan pasti disenangkan. Nah, orang-orang Israel atau umat-umat Allah yang ada pada zaman Maleakhi pada waktu itu tidak hanya mengalami situasi yang sulit dan tidak hanya juga mereka beribadah dan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dan ditolak oleh Tuhan. Ternyata ada satu hal yang mereka lakukan. Persembahan, perpuluhan mereka tidak mau kembalikan kepada Tuhan. Artinya mereka menolak membayar perpuluhan kepada Tuhan. Nah, kita belajar bersama-sama, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Apa yang sudah menjadi milik Tuhan selayaknya atau seharusnya kita kembalikan kembali kepada Sang Pemilik. Nah, Tuhan Yesus sudah berkati kita semua. Mari kita belajar memberikan apa yang jadi bagiannya Tuhan. Jadi kita belajar bersama-sama di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 bahwa persembahan perpuluhan adalah milik Tuhan, bukan milik yang lain. Kembalikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, hal-hal di atas atau yang sudah kita bahas bersama-sama tadi, Allah menginginkan pemulihan umatnya. Allah menginginkan kehidupan kita beribadah dan mempersembahkan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Dan Allah juga menginginkan kita untuk mengembalikan milik Tuhan. Itu semua adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan yang harus kita buat untuk
menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kita pelajari pada hari ini, adik-adik sekalian dimanapun kita berada. Nah, kita harus menyadari juga bahwa dosa selalu mendatangkan hukuman. Dan bahwa penghakiman itu pasti akan datang. Kalau kehidupan kerohanian kita terus menjadi rohani yang mundur atau tidak maju-maju oleh sebab dosa yang kita perbuat, maka ada penghakiman yang akan kita terima. Itu sebabnya selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk kita berbalik kepada Tuhan, bertobat dari kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk. Kita harus meninggalkan dosa-dosa kita dan kita kembali kepada Tuhan dengan kita beribadah, dengan kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, dengan ketulusan hati kita. Om yakin dan percaya ibadah kita itu pasti dikenan oleh Tuhan. Dan mari kita mempersembahkan atau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan itu dengan penuh keterbukaan atau kejujuran. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu kehidupan kita seperti apa. Mari kita belajar untuk hidup jujur, mempersembahkan segala sesuatu atau apa yang menjadi milik Tuhan dengan kejujuran. Sebabnya mari adik-adik, Om yakin dan percaya ketika firman Tuhan ini datang kepada kita semua, ini pasti memulihkan hidup kita. Dan Om yakin dan percaya Roh Kudus ada, dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, Om tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan. Om berdoa supaya kehidupan adik-adik dimanapun adik-adik berada saat ini, adik-adik semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan, semakin sungguh-sungguh beribadah dan belajar mengembalikan semuanya dengan jujur. Apa yang menjadi milik Tuhan dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama pada hari ini. Biarlah ini boleh menjadi pegangan, pedoman dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dengan tuntunan dan kemampuan yang dari Roh Kudus. Berkati anak-anak sekolah minggu khususnya kelas besar Tuhan, jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada dan dalam hidup mereka nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.